Jadi pas udah kerja full time nih ya, aku buat semacam target untuk diriku sendiri. Dan aku coba tanamkan ke pikiranku, kalau sesibuk apapun kamu di kantor, lembur sampai jam berapapun, pulang ke rumah itu, kamu harus tetap menjalankan ibadah sholat tarawih. Kenapa seperti itu? Karena menurutku ibadah itu terkadang emang harus sedikit dipaksa, biar nantinya jadi terbiasa untuk melakukannya. Dan aku mikirnya gini sih, kayak sayang banget gak sih di bulan yang penuh rahmat ini kita cuma disibukkan sama kegiatan-kegiatan yang bersifat duniawi. Bener gak teman cerita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman cerita, selamat datang di podcast Ayu Cerita di edisi spesial Ramadan. Masih dalam rangka menjalankan misi pejuang kebaikan di episode perdana. Gimana nih puasanya teman cerita? Mudah-mudahan masih lancar-lancar aja ya. Masih semangat kan ya untuk menjalankan ibadah-ibadah lainnya juga? Karena di bulan ini sayang banget kalau kita itu nggak manfaatin untuk berlomba-lomba dalam mengejar pahala dari ibadah yang ada. Jadi tetap yuk jaga semangatnya. Dan mudah-mudahan kita terus termotivasi nih untuk menjalankan ibadah di bulan ini dengan penuh keikhlasan. Tema di episode 1 ini adalah tentang Ramadan. Dan kalau Ramadan itu kan identik dengan adanya ibadah yang wajib dilakukan bagi umat Islam untuk berpuasa selama 1 bulan penuh. Kalau kalian gimana nih teman cerita? Bagaimana perasaan kalian ketika bulan Ramadan itu datang? Bahagia? Semangat? Atau biasa-biasa aja? Kalau aku sendiri nih, alhamdulillah banget, bahagia dan bersyukur sekali bisa dipertemukan di bulan Ramadan lagi di tahun ini. Alhamdulillah masih diberi kesempatan sama Allah. Dan menurutku, bulan Ramadan ini adalah momennya untuk lebih mendekatkan diri pada Sang Ilahi. Dan aku sendiri ngerasa nih, kalau di bulan ini penting banget untuk terus menjaga semangat agar bisa konsisten menjalankan ibadah. Bukan hanya ibadah puasa ya, tapi di bulan ini ada beberapa ibadah lainnya yang hanya bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Seperti sholat tarawih tiap hari dan membayar zakat fitrah sampai dengan sebelum Syawal. Kalau ngomongin tentang semangat nih, teman cerita pernah nggak sih ngerasa semangat kalian itu dalam beribadah sering naik turun? Kalau aku sendiri pernah banget ngerasain ini. Dan kalau menurutku itu wajar banget sih, karena banyak faktor nih yang bisa membuat kita itu terkadang merasakan penurunan semangat pada diri kita. Bahkan dalam kesehariannya nggak hanya dalam hal ibadah aja ya. Dan faktor yang menyebabkan semangat naik turun itu bisa berasal dari faktor internal maupun eksternal. Di episode kali ini aku mau sharing nih beberapa tips untuk menjaga semangat dalam beribadah, khususnya di bulan Ramadan ini ala Ayu Cerita. Tapi sebelumnya aku mau flashback dulu nih ke masa-masa di awal aku mulai belajar menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan hingga saat ini. Aku mau inget-inget lagi apa aja sih yang bisa membuatku bisa merasa bahagia dan semangat ketika bulan Ramadan datang. Aku mau tanya deh sama teman cerita, masih inget gak sih momen pertama kali kalian berhasil menjalankan ibadah puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan itu pas kapan? Kira-kira di usia berapa nih teman cerita? Dalam artian ini no bolong-bolong ya, benar-benar full puasa. Dan kira-kira apa sih motivasi kalian untuk berpuasa di bulan Ramadan selama 1 bulan penuh? Kalau aku sendiri inget banget, saat SD itu aku udah mulai belajar untuk berpuasa. Kayaknya di kelas 3 SD aku itu udah mulai belajar puasa setengah hari atau puasa sampai dengan zuhur. Biasanya kita sebutnya puasa beduk ya. Biasanya tuh ya aku ikutan sahur seperti biasa. Terus puasa sampai azan zuhur. Ketika azan zuhur biasanya aku langsung makan, minum, sholat zuhur. Lalu lanjut lagi nih puasanya sampai dengan azan maghrib. Nah, mulai benar-benar full puasa itu saat aku di kelas 4 SD. Seingatku dulu motivasiku dalam menjalankan puasa 1 bulan full itu lebih ke ada rasa malu gak sih kalau gak puasa? Khususnya sama teman-teman seusia kita ya. Entah itu di lingkungan sekolah, tempat ngaji, atau tempat di lingkungan rumah kita. Jadi kalau aku sendiri ngerasa kalau misalnya temanku berhasil puasa 1 hari full, besoknya tuh aku biasanya mikir gitu,
masa aku nggak bisa sih, aku juga udah seusia segini, udah mulai besar juga, aku harus bisa juga dong. Itu sih motivasi pertamanya ketika aku belajar untuk berpuasa 1 bulan penuh. Walaupun kalau dari keluargaku sendiri, khususnya ayah dan mama itu yang mulai mengajarkan ibadah ini ke aku, mereka tuh nggak pernah nuntut apapun atau memaksa kayak, yuk kamu harus full ya puasanya bulan ini. Mereka tuh nggak pernah mengeluarkan statement seperti itu. Cara orang tuaku mengajarkan ibadah ini adalah dengan cara mencontohkan dan membiasakanku untuk ikut sahur dan buka puasa tanpa ada keterpaksaan. Sampai akhirnya aku tuh bener-bener menjalankannya tanpa beban. Dan kayaknya di masa kecil itu ngerasa seru banget gak sih pas bulan Ramadan? Pas aku masih SD ya, aku tuh hidup di zaman yang setiap anak itu punya buku agenda Ramadan dari sekolah. Dan agenda itu biasanya berisi dengan tugas-tugas yang harus kita isi. Di situ tuh kayak ada mencatat ibadah-ibadah apa yang sudah kita lakukan di hari itu. Seperti ibadah sholat, puasa, dan kalau misalnya kita udah ngerjainnya, terus kita checklist kan ya. Ditambah di buku itu tuh kayak ada ringkasan ceramah yang harus kita tuliskan. Lengkap dengan isi penceramahnya siapa, judul ceramahnya apa, dan agenda ini tuh biasanya akan dikumpulkan ke guru agama di sekolah kita di akhir bulan Ramadan. Aku nggak tahu deh, anak-anak sekolah sekarang tuh masih ada nggak sih tugas-tugas kayak gini? Tapi benar-benar deh, di zaman SD, di saat aku mulai belajar untuk menjalankan ibadah puasa secara full, aku bersyukur banget bisa menikmati masa sekolah yang selalu menghadirkan suasana bulan Ramadan menjadi bulan yang spesial dan selalu jadi bulan yang ditunggu-tunggu. Karena di bulan ini, segala aktivitas di sekolah itu jadi cukup berbeda dari bulan lainnya. Selain dari jam kegiatan belajar mengajar yang berubah, siswa-siswinya jadi bisa pulang cepat, bener gak sih? Dan ini momen yang cukup ditunggu-tunggu sih ya. Tapi nggak hanya itu aja, karena di bulan ini biasanya tuh kalau di sekolahku ya, kegiatan keagamaan yang diadakan pihak sekolah itu cukup bervariasi dan bikin kita jadi semangat untuk menjalankan puasa. Dimulai dari pas aku SD, walaupun aku sekolah di SD negeri, tapi alhamdulillah suasana Ramadannya itu selalu dapat banget. Aku inget banget dulu kepala sekolahku itu selalu semangat untuk membuat event-event atau pengajaran yang berbasiskan agama, khususnya di bulan Ramadan. Jadi di setiap pagi hari, di sekolahku itu selalu ada kegiatan semacam tausiah. Jadi kalau dulu namanya itu kuliah 7 menit atau kultum. Dan spesialnya yang membawakan kultum itu bukan hanya kepala sekolah atau guru-guru aja, tetapi juga siswa-siswi terpilih yang ada di sekolah itu. Jadi sebelum memasuki awal bulan Ramadan, biasanya guru agama aku itu memberi info nama-nama siswa terpilih dari kelas 4 sampai kelas 6 untuk membuat atau membacakan kultum yang harus dibacakan di depan forum. Di depan kepala sekolah, guru-guru, juga siswa satu sekolahku. Dan tempatnya itu kayak di sepanjang lorong sekolah gitu. Dan tema yang ditentukan oleh guru agamaku itu juga berbeda-beda setiap pematerinya. Ingat banget sih, waktu itu namaku itu terpilih dan mengharuskan aku untuk kultum di depan satu sekolah. Rasanya tuh lumayan deg-degan banget ya. Kebayang dong, aku ngerasa kayak anak masih kecil dan harus membawakan tema agama, kayaknya gimana gitu. Tapi untuk tugas tahunan ini di bulan Ramadan, aku selalu bisa mengandalkan support dari almarhum ayahku. Karena kebetulan namaku rutin terpilih setiap tahunnya, biasanya sebelum Ramadan itu aku udah bilang nih sama ayah, ya nanti kalau Ayu dapet tugas bawain kultum, tolong buatin teksnya ya. Aku bilang dulu naskah itu kan sebagai teks ya. Biasanya nanti ayah langsung mengiyakan. Dan alhamdulillah ayahku itu sering tausiah atau diundang pidato dengan tema keagamaan di berbagai tempat. Walaupun ayahku bukan ustadz atau tokoh agama ya, tetapi ayahku itu sudah terbiasa untuk buat naskah dengan tema-tema keagamaan. Nah, pas naskah udah jadi, tahap selanjutnya biasa aku latihan di rumah sama ayah dan mama untuk bacain kultum di depan mereka. Ini sebagai kayak ajang latihan sih, biar aku nanti gak gugup di depan satu sekolah pas hari H-nya. Dan kadang momen ini tuh ngangenin banget sih kalau diingat-ingat sekarang. Dari kegiatan tersebut, aku juga banyak belajar tentang istilah-istilah baru bertemakan agama. Jadi seneng aja bisa belajar hal-hal baru, khususnya di awal-awal aku belajar memaknai Ramadan di waktu kecil.
Itu di lingkungan sekolah ya. Nah, beda lagi nih ketika aku ada di lingkungan luar sekolah atau di lingkungan perumahanku. Jadi waktu SD itu saat proses awal aku belajar tentang ibadah puasa, di lingkungan rumahku itu aku ikut ngaji di Taman Pendidikan Al-Quran. Yang biasanya kalau bulan Ramadan itu jadwal ngaji qiraati atau Al-Quran diliburkan Senin sampai Jumat. Dan biasanya digantikan dengan kegiatan Ramadan atau namanya kalau di lingkunganku itu Pondok Ramadan untuk anak-anak TPA atau anak-anak lingkungan perumahanku. Dan kegiatannya dilakukan setiap hari Ahad atau Minggu. Waktunya dimulai sekitar siang hari sampai buka puasa bersama di sana. Kegiatannya itu tuh macam-macam banget. Kita di situ bisa dapat siraman rohani atau tausiah dari tokoh agama, pengurus masjid, dan ada juga cerita-cerita yang bisa kita dapatkan tentang Nabi dari kakak-kakak panitia. Sampai ada momen yang aku tunggu-tunggu nih, yaitu adalah kegiatan lomba bertemakan agama. Karena waktu kecil tuh aku seneng banget sih kalau misalnya bisa ikut lomba bertemakan agama. Apalagi kalau bisa juara dan bisa dapat hadiah, karena itu bisa membuatku jadi lebih semangat menjalankan hari-hariku di bulan Ramadan. Kalau dulu, lomba yang rutin diadakan adalah lomba tahfiz atau menghafal Al-Quran, lomba pidato, cerdas cermat, pokoknya seru banget deh. Jadi kayak lapar dan haus itu nggak kerasa lagi. Yang ada tuh aku ngerasa seneng dan bahagia banget bisa ketemu teman-teman satu geng seusiaku juga dan bisa ikutan lomba bareng. Itu masa SD ku ya. Kita lanjut mengingat-ingat ke masa SMP dan SMA di bulan Ramadan. Alhamdulillah pada saat itu aku bisa bersekolah di sekolah yang berbasiskan agama Islam. Jadi di bulan-bulan lain selain bulan Ramadan, suasana ibadah itu juga sudah sangat terasa di lingkungan sekolahku. Nah, apalagi kalau di bulan Ramadan, semakin berasa banget suasana Ramadannya. Jadi aku ngerasa nyaman banget sih menjalani ibadah puasa di lingkungan yang sangat mendukung. Setelah lulus dari pendidikan sekolah, aku lanjut ke tingkat universitas yang alhamdulillahnya lagi lingkungannya juga sangat mendukungku untuk tetap semangat dalam menyambut dan menjalani ibadah di bulan Ramadan. Walaupun dibilang aku ini mahasiswa yang semi rantau lah ya, yang pulang ke rumah itu seminggu sekali. Tapi di sini alhamdulillah aku ketemu sama teman-teman yang satu frekuensi dan memiliki tingkat ibadah yang cukup baik. Jadi di tingkat pertama itu, di universitasku mengharuskanku untuk tinggal di asrama kampus. Di situ seru juga nih, karena pertama kalinya aku hidup jauh dari keluarga kan ya. Dan biasanya momen yang paling berasa itu pas sahur sama buka puasa. Kalau dulu pas masa sekolah aku selalu bisa menikmati masakan mama, nah pas di asrama itu udah nggak bisa lagi. Ya kadang sih ada lah ya rasa-rasa sedih, dan pastinya kangen banget sih suasana sahur dan buka di rumah. Tapi kondisi itu lumayan terobati dengan hadirnya keluarga baru di asrama. Karena alhamdulillah baik-baik semua nih teman-teman di sekelilingku. Kadang tuh kalau sahur biasanya kita saling bangunin terus sahur bareng sama teman-teman sekamar di asrama. Dan kadang sama-sama beli makanan atau pesan catering dari ibu kantin asrama. Di tahun kedua sampai keempat aku lanjut ngekos dan selama bulan Ramadan itu ya gitu juga nih. Selalu sahur dan buka puasa bareng sama anak-anak kosan dan kadang sambil cerita-cerita seru juga. Dan kadang momen yang gak terlupakan juga di saat Ramadan jauh dari keluarga. Malamnya tuh biasanya aku sama sahabat-sahabatku melakukan sholat tarawih secara berjamaah. Jadi tetap suasana Ramadannya dapet banget. Dan aku sendiri tetap ngerasa semangat untuk menjalani ibadah puasa. Karena ditemani oleh orang-orang yang juga sama semangatnya untuk menjalankan ibadah ini. Nah, pas udah lulus kuliah dan masuk ke dunia kerja, aku tuh semakin banyak bertemu dengan orang-orang yang berbeda karakter dan kebiasaan yang berbeda juga. Termasuk dalam menyambut dan menjalankan ibadah puasa. Ya kadang ada aja kan ya lingkungan yang gak seantusias itu menyambut bulan Ramadan. Tapi menurutku kita gak bisa nyalahin kondisi ini. Yang ada kalau aku sendiri, aku tuh harus mikir gimana caranya aku bisa membangun semangat dan motivasi untuk lebih rajin ibadah di bulan ini. Dan dari kondisi itu aku juga banyak belajar untuk membuat target-target kecil untuk diriku sendiri. Jadi pas udah kerja full time nih ya, aku buat semacam target untuk diriku sendiri. Dan aku coba tanamkan ke pikiranku,
Kalau sesibuk apapun kamu di kantor, lembur sampai jam berapapun, pulang ke rumah itu kamu harus tetap menjalankan ibadah sholat tarawih. Dan aku juga punya target nih untuk menghatamkan Al-Quran 30 juz dalam waktu 1 bulan. Kenapa seperti itu? Karena menurutku ibadah itu terkadang emang harus sedikit dipaksa, biar nantinya jadi terbiasa untuk melakukannya. Dan aku mikirnya gini sih, kayak sayang banget gak sih di bulan yang penuh rahmat ini kita cuma disibukkan sama kegiatan-kegiatan yang bersifat duniawi. Bener gak teman cerita? Jadi walaupun mungkin di lingkungan tempat kita berada saat ini nggak mendukung suasana semangat Ramadan, bagiku itu nggak terlalu masalah. Karena yang harus kita bangun mindset-nya itu adalah diri kita sendiri nih. Mungkin dari pengalamanku sejak kecil sampai dengan saat ini, aku mau sharing aja nih, bagaimana caranya kita bisa sama-sama membangun suasana bulan Ramadan ini untuk selalu bersemangat dan beribadah dengan rasa bahagia tanpa terpaksa sama sekali. Ini poin-poinnya. Yang pertama adalah penting untuk menanamkan di pikiran kita kalau ibadah puasa ini adalah suatu kebutuhan untuk diri kita sendiri. Kalau aku sih semakin bertambahnya usia dan pelajaran yang aku dapat, aku tuh semakin mikir yang sebenarnya butuh itu kan kita ya ke Allah, bukan Allah yang butuh kita. Jadi harusnya di kesempatan yang baik ini, kita itu sebagai hambanya harus makin giat beribadah untuk mendapatkan pahala dan kemudahan-kemudahan dari Allah. Poin yang kedua adalah buat target-target kecil untuk diri kamu sendiri. Kayak misalnya nih, kalau aku sendiri, aku udah mulai rutin buat tabel aktivitas keseharianku selama beberapa tahun ini. Termasuk tabel yang berisikan list ibadah-ibadah yang harus aku lakukan di keseharianku. Tujuannya apa sih aku bikin ini? Tujuannya adalah agar semangat dan motivasiku untuk beribadah semakin terjaga aja sih. Jadi kalau misalnya hari ini aku hanya berhasil menyelesaikan 4 ibadah sunnah dari target 7, besok aku akan berusaha nih untuk menyelesaikan 5 ibadah sunnah. Jadi kan naik lah ya 1 tingkat. Dengan list target-target ini, aku ngerasa ini sangat berguna juga nih untuk menjaga kekonsistenan dalam hal beribadah. Poin yang ketiga untuk meningkatkan semangat kamu di bulan Ramadan, yaitu dengan cara, kalau aku sendiri ya, cari lingkungan yang bisa membuat kamu semangat dalam menjalankan ibadah. Misalnya kalau dari lingkungan keluarga, pertemanan atau lingkungan kerja, kamu nggak dapetin semangat itu, coba teman cerita cari komunitas-komunitas yang mengarahkan kamu untuk lebih mengenal agama. Dan sekarang tuh banyak banget dan lebih mudah banget untuk mendapatkannya. Misalnya, kamu bisa gabung di komunitas kajian pengajian apa gitu ya, di suatu masjid atau komunitas keagamaan lainnya. Dan di masa pandemi ini, kita tuh nggak harus ke tempat kajiannya. Bisa banget nih, kita ikutan kajian online selama 1 bulan penuh. Ya dimulai 1 bulan ini aja dulu. Nanti kalau kalian sudah merasa nyaman dan merasakan materi-materi yang kalian dapatkan itu sangat bermanfaat, bisa tuh kalian lanjutin lagi setelah bulan Ramadan. Karena banyak banget komunitas-komunitas yang memberikan materi-materi kajian yang cukup beragam. Jadi kita bisa makin semangat nih belajar ilmu agama lagi. Dan poin yang keempat adalah, coba deh teman cerita cari kegiatan baru yang berbasis keagamaan atau kebaikan yang bisa dilakukan selama bulan ini. Kalau aku sendiri nih ya, karena semakin kesini semakin senang untuk belajar hal-hal baru. Jadi pas kemarin sebelum Ramadan dapat info tentang event pejuang kebaikan ini, aku tuh jadi ikutan semangat untuk ikut ajakan ini. Aku mikirnya kapan lagi nih bisa menjalani misi-misi kebaikan yang bisa kita lakukan di bulan yang mulia ini. Kita bisa sambil menyalurkan hobi cuap-cuap, terus bisa juga dapat ilmu tentang podcast, sekaligus bisa menjalankan misi kebaikan. Jadi rasanya semakin seru aja nih ngejalanin ibadah di bulan Ramadan ini. Dan mudah-mudahan bisa menjadi pribadi yang lebih bermanfaat untuk orang-orang sekitar. Nah, itulah tips-tips atau cerita yang bisa aku share ke teman cerita di episode 1 Pejuang Kebaikan. Semoga kita bisa sama-sama jaga semangat beribadah di bulan Ramadan ini. Dan insya Allah bisa terus sama-sama untuk belajar untuk menjadi hamba yang taat dan bertakwa. Amin. Mungkin segitu aja di episode 1 Ayu Cerita Pejuang Kebaikan kali ini. Ayu mohon undur diri. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Ayu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.